Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada Kamis 19 Januari 2023, marilah kita disapa oleh firman Tuhan yang menguatkan dan memberi pengharapan kepada kita dalam menjalani hari-hari kita. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, yang telah menjagai kami dalam tidur kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dan ingin memulai aktivitas kami. Tapi sebelumnya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan, dan Engkau membuka hati pintu pikiran kami, terlebih kekuatan kepada kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada Kamis 19 Januari 2023 didasarkan kepada Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal yang sudah biasa yaitu istilah terang atau kata terang, yang mungkin adalah salah satu istilah yang paling banyak dan paling umum diajarkan di dalam kekristenan dan dituliskan di dalam Injil. Rasul Yohanes menyatakan bahwa misinya adalah untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Tuhan kita Yesus Kristus telah menyatakan bahwa aku terang dunia. Pernyataan seperti inilah yang telah dinubuatkan sebagai tanda untuk diberikan, serta disaksikan ketika Dia dilahirkan. Sebuah bintang baru akan muncul di timur, yang akan mengarahkan orang Majus ke Yerusalem untuk menemukan Dia. Samuel, nabi orang Laman, yang juga telah menubuatkan bahwa pada saat kedatangannya ke bumi akan terjadi terang yang cemerlang di langit, sedemikian rupa sehingga pada malam sebelum Dia datang tidak ada kegelapan. Sedemikian rupa sehingga akan tampak kepada manusia seolah-olah itu adalah siang. Oleh karena itu akan ada suatu hari dan satu malam, dan satu hari seolah-olah itu adalah satu hari dan tidak ada lagi malam. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam pelayanannya Yesus di bumi, Ia telah menunjukkan kepada kita teladan mulianya sebagai terang, dan sebaliknya kita diminta untuk menjadi terang dunia. Kita diminta olehnya untuk hendaknya terang-Mu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kata terang telah dikutip juga di banyak tulisan suci dan ajaran-ajaran para nabi dan rasul ketika merujuk pada Injil, pengetahuan serta ilham dari Roh Kudus dan sebagainya. Kita dapat dengan mudah memahami arti dari ajaran-ajaran ini ketika terang digunakan sebagai contoh, khususnya ketika membandingkan antara terang dengan kegelapan. Kita memahami bahwa terang melambangkan bimbingan, arahan, harapan serta keselamatan, dan juga pengertian. Terang adalah sumber yang selalu kita cari dalam kegelapan, sehingga menyelamatkan diri kita dari perasaan tidak nyaman, kecemasan, bingung, kehilangan arah. Kita semua berharap agar kita dapat membawa terang yang kuat, atau kita dapat dengan kuat memancarkan terang itu ketika terang itu jatuh ke atas kita. Untuk menjadi terang seperti itu, kita perlu menjadi orang seperti yang harus dibersihkan dan dimurnikan, sehingga kita layak membawa terang atau memancarkan terang. Dengan kata lain, kita perlu mengembangkan kekuatan rohani di dalam diri kita sendiri, yang dapat menjadi sumber terang bagi kita dan bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin sekarang tidak mudah untuk kita menjadi terang bagi dunia ini, ketika kita dikelilingi oleh godaan-godaan yang telah ditempatkan oleh si jahat di tengah-tengah dunia ini, di hadapan kita, di dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi yakin dan percayalah, ketika kita mau menjadi terang, Tuhan akan memberi kekuatan. Bahkan melalui terang yang daripada Tuhan, kita akan diluputkan dari kegelapan, dan kita akan dimenangkan. Agar aman dan dapat mempertahankan terang itu, kita harus mengenali
bagaimana godaan-godaan itu, dan kemudian kita perlu menjadi tak tergoyahkan dalam artian bagaimana kita teguh dalam iman kita, dalam tekad kita, dan komitmen kita untuk menghindarinya. Karena itu marilah kita semua berusaha untuk menjadi murni, menjadi bersih, agar kita tidak menjadi terang yang mungkin kehilangan terang, agar kita menjadi terang dan cerminan terang yang kuat di dalam kehidupan, di dalam keluarga, dan di dalam pekerjaan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami. Terlebih ya Tuhan yang menegur kami pada hari ini, bagaimana kami terpanggil menjadi terang, sama seperti ketika Engkau lahir ke dunia ini, maka kegelapan itu tidak ada. Oleh karena itu ya Tuhan, mungkin kami juga tidak kuat untuk melakukannya, atau kami mungkin tergoda, tetapi kami memohon ya Tuhan kekuatan yang daripada Tuhan, agar Engkau dapat menjaga, melindungi, serta menguatkan hati kami, agar kami tidak tergoda, agar kami tidak tercemar oleh dunia ini. Terlebih pada hari ini juga ya Tuhan, di dalam setiap aktivitas kami, Engkau boleh memberkati, melindungi, dan menjadikan pekerjaan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.